100 versi Malaysia dan juga 100 versi Indonesia ternyata memang sangat berbeda jauh, guys. Berbeda jauh, ini sudah ditegaskan di video ini, guys. Sangat jauh sekali perbedaannya. Nyata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita berjumpa lagi setelah semalam kita tidak bertemu ya guys ya, karena saya libur tidak ngonten hari itu. Dan pada saat ini tentunya hati saya merasa sangat rindu kepada Anda semua dan mengharap serta mendoakan agar kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani juga rohaninya, serta segala bentuk pekerjaan yang kita lakukan, yang kita perbuat, semoga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Baik, di sini ada video terbaru guys ya, video yang sangat unik menurut saya karena di tangan wanita ini yang akan kita reaksi itu ada uang rupiah dan juga uang ringgit guys ya. Jadi di tangan kirinya itu ada uang rupiah dan di tangan kanannya ada uang ringgitnya. Nah, ini membuat saya sangat penasaran nih guys ya, dan sangat tertarik untuk mereaksi video tersebut. Karena apa guys? Bahwa wanita tersebut mulai membanding-bandingkan antara ringgit dan juga rupiah. Tapi jangan salah paham ya guys ya, jangan Anda berpikir, wah Bang Indra ini terlalu membanding-bandingkan antara Malaysia dan juga Indonesia, antara mata uang kedua negara. Pasti beda. Ya pasti berbeda ya guys ya, karena semua orang pun yakin mata uang setiap negara itu berbeda, termasuk Indonesia dan juga Malaysia. Namun disitulah guys ya inti dari permasalahan itu, bahwa perbedaan ini dapat menjadi perbandingan yang positif. Karena apa guys? Karena banyak sekali orang Indonesia yang belum tahu dan ingin tahu tentang berapa sih perbandingan antara rupiah dan juga ringgit. Karena banyak orang yang mempertanyakan hal itu, termasuk orang-orang Indonesia guys ya. Untuk itu kita akan mereaksi tersebut ya guys ya. Video ini yang perbandingan positif yang dilakukan oleh HK ini, yang mana kedua tangannya itu udah ada mata uang Indonesia dan juga Malaysia guys. Kita akan saksikan video itu karena saya juga penasaran sebenarnya perbandingan seperti apa yang akan dilakukan dia di video ini. Kita akan langsung menuju videonya. Ini dia. Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Bunda Depi dan Zora. Weh, ini Zora kawan-kawan. Ya. Matamu apa mana namanya Zora? Tunjuklah mata yang besarmu tuh. Allah. Malu dia kawan-kawan. Kalau ikut mata dia bosak atau macam jering. Hei, malam dah. Kita tidur sana. Kawan-kawan, kita baru ambil adik dari tempat tuition. Saya ada minta satu buku untuk rekod, buku yang tak pakai untuk saya rekod-rekod lah. Untuk saya ada jumpa satu file. Dalam dia tahu kawan-kawan. Nih. Duit rupiah gini banyak adik ada simpan. Total nih kawan-kawan ada 1,5 juta. Kawan-kawan kata, "Ih banyaknya Bunda, 1,5 juta." Ini rupiah kawan-kawan, bukan ringgit. Kalau duit ini nih 1,5 juta duit ringgit Malaysia, saya kaya kawan-kawan. Oh, tak tahu nak kata lah kawan-kawan. Ini 1,5 juta rupiah. Kok ini 1,5 juta. Kalau duit sini baru dalam 450. Kalau tak silap ke 500 macam tuh. Anggaran kasar kawan-kawan. Jadi di sini dah halang-halang saya jumpa duit ini, saya nak tunjuk dekat kawan-kawan. Kok lah di antara kawan-kawan atau subscriber saya tak biasa tengok duit rupiah, jadi saya nak tunjuk serba sedikit mana yang ada dalam tangan saya nih. Tapi mungkin kalau yang kawan-kawan saya Indonesia, dia biasalah pegang duit rupiah kan. Nih 2.000 kawan-kawan, 2.000 rupiah. Kalau duit ringgit kawan-kawan nak tahu berapa? 70 sen lebih kurang macam itulah. Pas tu ada lagi 5.000 ni lebih kurang 1 ringgit 80 sen ke 70 sen macam tu. Ni kita anggaran kasar tau kawan-kawan. Jangan kawan-kawan lagi yang tahu silap tu Bunda. Ini saya anggaran saja. Pas tu tadi saya ada nampak 1.000 lah. Nih duit Indonesia yang paling kecil yang saya ada. Ini 1.000 rupiah. Kalau duit Malaysia lebih kurang
30 sen. 30 sen ya. Lebih kurang 30 sen nih. Rp1.000, 30 sen, 50.000 kawan-kawan. 50.000 nih lebih kurang 16 ringgit. 16 ringgit ke 17 ringgit. Macam tuh. Ini yang 50.000. Tara. 100.000 rupiah kawan-kawan. Nih paling besar lah duit sekeping Indonesia. Ini anggaran kalau duit Malaysia lebih kurang 30 ringgit. 30 ringgit ya. Banyak ke sedikit kawan-kawan? Ini aja yang ada duit, ada 100.000, ada 50.000, ada 5.000, 2.000 dan 1.000. Ini adik simpan. Mungkin belen-belen yang lepas saya balik dengan yang adik datang tahun lepas, mungkin dia ada bagi, lepas tu adik simpan. Kawan-kawan nak tahu tak berapa gaji lebih kurang dekat sana? Just tumpang ada duit rupiah dekat sini ya. Saya nak kongsi sedikit dengan kawan-kawan. Ini lebih kurang lah anggaran saya, sebab adik saya ada telefon, dia adalah kongsi cerita. Dia kata sekarang barang dekat sini mahal kak. Saya kata sama aja, dekat sini pun mahal. Dekat sana makan daging lebih kurang setahun sekali setiap hari raya. Kalau setiap minggu beli daging, tak bolehlah beli benda lain macam beras, macam minyak, gula, sebab daging dekat sana mahal sangat kawan-kawan. Macam orang kaya boleh lah, kalau orang yang kerja biasa-biasa yang makan gaji setiap hari dalam 100.000 macam ni, dia orang fikir 10 kali nak beli daging. Lebih baik beli benda lain macam tu. Ini saya cerita menurut pengalaman keluarga saya kawan-kawan. Macam adik saya kan ada dekat sana ya. Dia sendiri cerita dekat saya. Mungkin yang orang-orang hebat, yang banyak duit, yang kaya, mungkin bolehlah hari-hari dia orang makan daging, makan ayam kan. Ini cerita tentang adik saya ya, tentang family saya. Saya tak ada nak kata family lain jarang makan daging, itu tak. Ini tentang saya dan family saya yang dekat Indonesia. Lepas tu tadi saya pun ada tanya lah dekat adik, gaji dia dekat sana berapa satu hari? Saya kata macam tu. Sebab sebelum ni adik nak datang ke sini tahu, nak kerja dekat sini. Saya kata fikir masa-masa nak kerja dekat sini, sebab nak tinggalkan anak-anak dengan isteri dia dekat sana. Sebab dia kata gaji dekat sini lumayan sikit daripada dia yang dekat sana. Kalau dia dekat sana kawan-kawan, satu hari gaji adik saya boleh buat perabot. Tapi kalau dia tak ada kontrak, macam dia tak ada dapat projek, dia akan ikut Cina, ikut toke lain, dia setakat dapat nih 150.000 kawan-kawan. Ni kalau kita tukar ke Malaysia lebih kurang 50 ringgit kawan-kawan. 50 ringgit gaji adik saya ya, dekat sana 50 ringgit. Nih 150.000. Tetapi kalau duit Malaysia, gaji satu hari sini kita tukar dekat sana boleh dapat 2 hari kerja dekat sana kawan. 300.000 ya. Makanya ramai je yang orang Indonesia kerja dekat sini. Lepas tu simpan duit banyak-banyak, hantar balik Indonesia. Betul. Ada beli Sebentar macam Kak, benda kita kan. pause dulu ya Kak ya. Ada Oke, ternyata saya juga baru tahu ya bahwa ini adalah pengalaman pribadi dari Akak dan keluarganya ya guys ya, bahwa adik dari Akak ini bekerja di negaranya ya, di negara saya juga Indonesia, itu per hari dia pekerjaannya perabot itu kurang lebih ya guys ya, kurang lebih 150.000 per hari di Indonesia. Tapi kalau dikomparasikan, kalau untuk bekerja di Malaysia, kata Akak ini tadi, bisa mendapat 300.000. Jadi sehari kerja di Malaysia sama dengan 2 hari kerja di Indonesia. Gajinya ya guys ya, seperti itu. So sedikit saya ingin berkomentar guys ya. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf kepada Anda semua. Mohon maaf sekali apabila Anda yang berpikiran bahwa saya ini sering mengadu-ngadu atau juga apa namanya itu guys ya, yang melakukan ini ya, membanding-bandingkan antara kedua negara dan juga negara Indonesia dan juga negara Malaysia guys ya. Karena banyak yang mengatakan, Bang Indra, kenapa kamu membanding-bandingkan? Apakah kamu membenci negara kamu? Apakah kamu ingin pindah ke negara Malaysia? Apakah kamu memang sama sekali tidak suka, tidak cinta dengan negara kamu sendiri? Mohon maaf ya guys ya, mohon maaf. Di sini saya tegaskan berkali-kali bahwa saya adalah orang Indonesia. Saya lahir dan dibesarkan di Indonesia. Saya cinta negara saya Indonesia. Saya memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi atas negara saya. Saya bersyukur tinggal di negara Indonesia. Tapi tidak ada salahnya kan apabila saya memuji negara Malaysia, karena memang menurut saya pribadi ya,
hal yang pantas, itu yang kita pikirkan, itu yang akan saya lakukan. Dan menurut saya, bahwa Malaysia itu pantas untuk saya puji. Dan menurut saya, untuk saya puji negara Malaysia, apakah saya salah, guys? Jadi saya bertanya kepada Anda semua, ya, saya orang Indonesia yang mencintai negara Indonesia, namun memuji negara Malaysia, apakah itu adalah sebuah kesalahan? Silahkan Anda komen aja, guys, ya. Saya perlu jawaban Anda sekarang juga. Komen di bawah ya, guys, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Live. Buat rumah besar, itu yang macam betul-betul kerja. Depo cari duit, simpan, depo hantar ke Indonesia, buat rumah dekat sana. Sebab gaji depo dekat sini, tukar ke sana boleh dapat banyak, kawan-kawan. Dekat sini, bukan saya nak sharing pasal duit rupiah saja lah. Saya pun nak sharing pasal duit Malaysia. Mungkin di antara subscriber saya ada orang Indonesia yang nak tahu juga duit Malaysia serba sedikit. Saya Betul. nak tunjuk kawan-kawan ya. Duit Malaysia kertas yang paling kecil nih RM1, adalah duit 50 sen, duit 20 sen, duit 10 sen, tapi yang kertas ada nih RM1. RM1 ini kawan-kawan lebih kurang 3.300 duit Indonesia. Lepas tu nih ada RM5 lebih kurang 15.000 ke 16.000. Janji kawan-kawan darab dengan 3.300, boleh tahulah berapa nilai ringgit ni kan. Apalagi RM20 ada ya. Lepas tu ada RM10 kawan, RM50 Malaysia. Kalau kita tukar ke Indonesia dah banyak. RM50 inilah gaji adik saya sehari di sana kawan-kawan. Lepas tu tara, inilah RM100 Malaysia. Kalau kita tukar ke Indonesia lebih kurang 330.000. Dia lebih kurang sama je, 100. Ini 100.000 paling besar dekat sana duit kertas. Dekat sini RM100 duit kertas paling besar. Iya. Lepas tu nak tunjuk satu dekat kawan-kawan. Lambang Malaysia dalam dekat duit, lambang nih, lambang bunga raya. Kalau dekat Indonesia lambang dia Garuda Pancasila. Garuda di dada ya. Setiap negara ada kot lambang-lambang dia. Ini Malaysia, lambang dia. Ini Indonesia. Dua-dua negara ini saya sangat-sangat cinta. Saya sangat-sangat suka kawan-kawan. Sebab Indonesia negara asal usul saya, tempat lahir saya. Di Malaysia tempat tinggal saya sekarang. Jadi dua-dua negara ini, dua-dua saya suka, dua-dua saya cinta. Patutlah untuk dipahami ya, guys, ya. Dua-dua negara ini sangat dia cinta, dua-dua negara ini sangat dia sayangi, guys. Nah, Indonesia adalah negara tempat kelahirannya, namun dia sekarang bertempat tinggal di Malaysia. Dua negara yang paling dia cintai, guys. Jadi nggak ada, guys, untuk membanding-bandingkan bahwa Malaysia lebih hebat, Indonesia itu tidak hebat, atau juga sebaliknya, tidak seperti itu ya. Bahwa pada dasarnya kakak ini mencintai dua-dua negara Indonesia. Ini faktanya. Oke, lanjut. Like. Mungkin perbelanjaan, no? Sebab saya ada sema juga dekat adik. 100.000 di sana, kerja sehari, macam kerja kontrak, tapi yang biasa. Orang yang kerja biasa-biasa macam yang tolong-tolong, kerja dapat 100.000. 100.000 ini dapat apa aja, dek? Saya tanya kan. Dia kata dapat beras 5 kilo, lepas tu dapat minyak 1 kilo, lepas tu dapat gula 1 kilo. Ni 100.000 gaji sehari di sana, kawan-kawan. Tapi kalau dekat Malaysia, gaji sehari RM100 ni boleh dapat apa aja. Saya cakap dekat adik ipar, boleh dapat beras 10 kilo, boleh dapat daging 1 kilo, boleh dapat gula, boleh dapat minyak, boleh dapat ayam. Saya cakap dekat adik macam tu. Beza sangat, 100 sana dengan 100 ini. Ini cerita perkongsian serba sedikit lah kawan-kawan. Kalau ada kesilapan, tutur kata saya yang agak kasar, betul. agak kurang sopan, agak macam melampau, ya. Saya minta maaf dari hujung rambut hingga hujung kaki ya kawan-kawan. Saya tak ada maksud nak banding-bandingkan, cuma saya kongsi serba sedikit tentang duit Indonesia dan duit Malaysia, perkongsian serba sedikit macam perbelanjaan sana dengan sini. Sebab adik saya pun ada bagi tahu serba sikit je, saya pun tak mau nak tanya banyak sebab saya lama juga tak balik, saya tak tahu
pengeluaran dekat sana macam mana. Cuma adik ada cerita sekarang barang-barang dekat sini mahal Kak. Saya cakap dekat sini pun lebih kurang sama, tapi di Malaysia kerajaan masih ada lagi bagi subsidi macam minyak, gula, beras ada saya pun kurang pasti, tapi yang saya tahu minyak masih murah, RM2 setengah, kalau duit Indonesia baru 7.500 lebih kurang. Lepas tu apa lagi ya, saya pun kurang pasti lah yang babak subsidi ni, saya taunya beli je. Yang saya boleh perasan sangat yang murah gula dengan minyak. Yang kalau lain tu macam telur, kadang saya ambil 1 papan, kadang ambil 10 biji. Macam beras, kadang saya ambil yang beras elok, kadang saya ambil beras yang biasa. Jadi macam tak tahu harga dia, macam tak tetap. Saya tak tahu pasti dengan harga beras ada subsidi ke tak ada subsidi. Saya tak tahu, minta maaf kawan-kawan. Bagi tahu tapi tak komplit. Sebab babak subsidi ni saya pun tak pasti. Saya cerita salah pula. Jadi saya cerita yang mana saya tahu sahaja. Betul, nah. betul. Okeylah kawan-kawan. Sampai di sini dulu sharing-sharing saya. Dan demikian tadi video yang baru saja kita saksikan ya guys ya, kita reaksi. Jadi itulah guys ya, kata Aka ini ya, secara ikhlas dan tulus dia mengatakan bahwa dari ujung rambut sampai ujung kuku dia memohon maaf kepada kita semua apabila ada kesalahan kata, kesilapan kata dan juga kesalahan perilaku dia atas mengupload video ini, mohon dimaafkan ya. Karena dia juga menegaskan ya bahwa kedua-dua negara, Indonesia dan juga Malaysia, adalah negara yang paling dia cintai guys ya. Pertama, Indonesia adalah tempat kelahiran dan dia dibesarkan di sana. Yang kedua, Malaysia adalah tempat dia berdomisili bersama keluarga saat ini. Jadi memang tidak bisa dipisahkan, bagi dia antara Indonesia dan Malaysia adalah sama-sama negara yang paling dia cintai ya guys ya. Itu adalah apa yang dikatakannya, dituturkannya secara tulus ya guys ya. Baik, kita bahas sekarang guys ya, bahwa 100 versi Malaysia dan juga 100 versi Indonesia ternyata memang sangat berbeda jauh guys. Berbeda jauh, ini sudah ditegaskan di video ini guys ya. Sangat jauh sekali perbedaannya. Nyata ya. Memang ya guys ya, kalau kita bahas terkait tentang mata uang, 100.000 ya guys ya kalau di Indonesia, dengan 100 ringgit yang ada di Malaysia, itu pun perbedaannya cukup signifikan ya guys ya. Tapi itulah ya, namanya kita berbeda negara, berbeda tempat ya, pasti berbeda pula lah situasi dan mata uangnya ya guys ya. Karena tadi juga Aka ini membahas bahwa adiknya di Indonesia bekerja di perabotan ya guys ya, atau perabot untuk membuat lemari atau juga kursi ya guys, seperti itu ya. Itu gajinya Rp150.000 per hari. Namun kalau Aka ini kata tadi kalau dia mau bekerja di Malaysia mungkin pasti lebih dapat daripada itu guys ya, apalagi bandingkan dengan kursnya mungkin yang agak lebih tinggi ya guys ya. Tentunya ini menyebabkan ada banyak orang yang masuk negara Malaysia untuk bekerja guys, karena banyak alasannya ya. Salah satunya adalah adanya keluarganya di negara Malaysia, karena ada adik, kakak, abang, paman, semuanya ya guys ya. Karena memang jujur ya, tidak bisa kita tampik bahwa keluarga orang-orang Indonesia ini juga banyak di Malaysia guys ya. Atas dasar itu mereka memutuskan untuk, ada yang meninggalkan istrinya, ada yang meninggalkan anaknya juga ya di kampung halaman untuk pergi merantau ke negara Malaysia, bekerja mencari nafkah, kemudian bisa mereka sisihkan untuk mengirim ke kampung. Bahkan ada pula ya pengalaman dari orang itu sudah 20 hingga 30 tahun bekerja di Malaysia, dapat membangun rumah, membeli mobil di Indonesia, dan juga setelah itu, setelah mereka merasa mapan dan berkecukupan tentang ekonominya, mereka pulang lagi ke negara Indonesia. Dan hal itu banyak terjadi guys, tidak usah jauh-jauh, di tempat saya ini aja sudah saya melihat cukup banyak ya fenomena seperti itu. Pada saat Hari Raya Idul Fitri, kebanyakan orang-orang sini yang sekarang tinggal berdomisili di Malaysia, biasanya Hari Raya Idul Fitri itu mereka pulang guys, pulang ke sini, dan tempat ini atau lingkungan ini, desa ini terasa lebih hidup ya, terasa lebih ramai bila adanya mereka semua di sini guys ya. Itulah baru terasa tempat yang lebih ramai di sini pada saat hari-hari tertentu. Namun kalau hari biasa, mereka itu pulang lagi ke Malaysia guys untuk bekerja. Jadi begitulah siklusnya ya guys ya. Di Indonesia terjadi seperti itu biasanya ya, karena banyak orang yang merantau dan masih
hingga saat ini bekerja di negara Malaysia, seperti itu ya. Tapi saya tegaskan lagi ya, jangan marah, jangan kecewa dengan saya. Saya bukan untuk menjelek-jelekkan negara saya cinta negara saya ingin negara saya Indonesia itu maju. Saya lahir dan dibesarkan di Indonesia, tapi memang menurut saya tidak ada salahnya untuk saya memuji negara Malaysia. Hal yang wajar untuk saya puji dengan segala keistimewaan yang telah kita lihat selama ini guys ya. Itu nyata dan menurut saya tidak ada salahnya. Tapi entahlah guys ya, mungkin ada yang marah kalau saya memuji negara Malaysia tapi tetap mencintai negara saya Indonesia. Silakan Anda komen aja guys, silakan Anda komen. Oke lah, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon maaf jika ada kesalahan, kata kesalahan, sikap pada Anda semua mohon dimaafkan dan aku akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.